Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menaikkan peraturan pemerintah tentang pengupahan terbaru. Ini menjadi acuan penentuan kenaikan upah minimum provinsi 2026. PP tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah melaksanakan putusan MK yang meminta perhitungan upah minimum harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dan memperluas variabel alfa. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Istana Negara Jakarta. Bianca, selamat siang. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun proses perumusan PP ini dan apa saja rumus yang digunakan? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa. Betul sekali bahwa pemerintah telah menetapkan untuk regulasi terkait dengan peraturan pemerintah, khususnya untuk penetapan upah untuk tahun 2026. Hal ini sejalan dengan penandatanganan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto tepatnya pada 16 Desember 2025 yang tadi juga disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasser Ly. Dan kalau kita lihat Jose serta pemirsa bahwa tenggat waktu untuk penetapan dari upah minimum tahun 2026 ini ditenggatkan hingga 24 Desember 2025. Dan disampaikan juga oleh Menaker Yasser Ly bahwa ada begitu sejumlah peraturan bagi para gubernur ini ataupun kewenangan yang diberikan kepada setiap kepala daerah ataupun para gubernur ini, diantaranya adalah terkait dengan penetapan upah minimum provinsi atau UMP, lalu upah minimum khususnya untuk sektoral provinsi, lanjutnya juga adalah upah minimum kabupaten dan juga kota, serta upah sektoral untuk kabupaten dan kota. Dan tadi juga kalau kita melihat begitu dari pernyataan yang disampaikan oleh Menaker Yasser Ly bahwa dalam proses untuk formulasi terkait dengan penghitungan penetapan upah yang akan dilaksanakan khususnya untuk tahun 2026, ini diantaranya pemerintah juga memperkenalkan formula baru, yakni adalah bahwa inflasi lalu ditambah dengan pertumbuhan ekonomi lalu dikalikan dengan alfa. Dan Jose, kalau kita lihat rentang alfa ini ada kenaikan. Kalau sebelumnya di 0,1 hingga 0,3, tetapi untuk penetapan dari peraturan pemerintah pada tahun 2026 ini berubah menjadi 0,5 hingga 0,9. Berarti ada kenaikan. Dan kalau kita lihat juga bahwa yang disampaikan oleh Menaker Yasser Ly bahwa ini juga merupakan penyesuaian begitu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana kalau kita lihat putusan formula ini disusun atas tindak lanjut begitu dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk nomor 168 tahun 2023 sekaligus begitu untuk mengakomodasi kepentingan dari para buruh serta juga para pengusaha. Dan juga tadi kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Menaker begitu bahwa peraturan pemerintah upah minimum upah tahun 2026 ini menjadi acuan begitu untuk Dewan Pengupahan Daerah dalam menetapkan untuk besaran UMP dan UMR, tetapi disesuaikan kembali dengan kondisi daerah masing-masing. Dan juga Jose serta pemirsa, kalau kita lihat juga dari pernyataan yang disampaikan oleh Menaker begitu bahwa dengan pemerintah melakukan regulasi terbaru untuk penetapan upah minimum tahun 2026 ini, hal lainnya bahwa UMSP yang sebelumnya dihapus tetapi nantinya di tahun 2026 ini wajib untuk ditetapkan kembali. Kalau kita lihat apa yang menarik begitu dari adanya UMSP ini memberikan perlindungan khususnya bagi para pekerja di sektor dengan beban kerja yang memiliki beban kerja lebih dan juga risiko khusus. Jadi kalau kita lihat dengan penerapan dari peraturan pemerintah UMP 2026 ini diharapkan begitu ini bisa membantu khususnya bagi para pekerja. Dan juga kalau kita lihat bahwa sistem lama untuk penetapan UMP ini yang dilakukan pada November, tetapi untuk sistem baru tenggatnya sendiri diperpanjang ataupun diharapkan untuk setiap para kepala daerah ini mengusahakan begitu untuk proses penetapannya ini hingga 24 Desember 2025. Dan kalau kita lihat juga dari fokus begitu untuk aturan lama ini fokus pada stabilitas ekonomi. Tetapi kalau untuk aturan baru ini menitik beratkan pada khususnya untuk penguatan daya beli dan juga pemenuhan hak pekerja sesuai dengan putusan MK. Dan pemirsa serta Jose, kita akan lihat bersama ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Menaker Yasser Ly, berikut cuplikannya. Rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Ya, fleksibilitas 0,5 sampai 0,9. Jadi kalau tadi ada bertanya, jadi berapa kenaikannya Pak Menteri? Ya tergantung dari masing-masing daerah. Ya, ada yang memilihnya mungkin 0,6, 0,7, 0,8 dan kita berharap ya bisa juga ya 5,5 gitu ya.
kita memang ini berharap terjadi dialog, gitu ya. Dialog, kemudian Dewan Pengupahan Daerah bisa dengan bijak melihat, menentukan, memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah mereka. Ya, ada pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi itu hanya di 1-2 kabupaten misalnya. Tentu akan berbeda kasusnya ketika pertumbuhan ekonominya lebih merata, gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya amanat dari MK dan memang demikianlah harusnya. Jadi jangan basisnya itu tahun lalu. Tahun lalu 6,5 itu adalah kondisi khusus ketika memang putusan MK ya ada menjelang akhir tahun dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian merumuskan sebuah regulasi. Subianto. Wow. Yuk Bi, masuk Bi. Kita lihat juga Jose serta pemirsa bahwa penetapan begitu untuk upah minimum tahun 2026 ini kita lihat begitu bahwa peluang kenaikan upah ini lebih besar karena melihat dari rentang rasio yang dari 0,5 hingga 0,9. Selanjutnya untuk melihat dari hal lainnya begitu bahwa daya beli pekerja ini lebih terjaga karena ada formulasi bahwa untuk khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan ini bisa membantu untuk menjaga daya beli buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan. Selanjutnya juga kalau kita lihat dari hal lainnya Jose serta pemirsa bahwa upah sektoral kembali berlaku. Tentu ini diharapkan ini bisa menjaga untuk para pekerja yang bekerja di sektor-sektor begitu dan juga yang memiliki risiko dan beban kerja yang lebih. Dan juga kalau kita lihat dengan adanya PP ini juga ataupun peraturan pemerintah ini juga patuh begitu terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi, komitmen pemerintah untuk menjalankan putusan MK nomor 168 tahun 2023 secara daerah dan diharapkan ini fleksibel begitu mengikuti lagi dari kondisi daerah yang nantinya disesuaikan oleh gubernur ataupun kepala daerah. Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumenda atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.